Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini kami akan memberikan penjelasan terkait materi yang berjudul perpajakan dalam UMKM. Perkenalkan, saya Dinda Aulia Soleha sekaligus sebagai moderator dan penyaji satu di presentasi kali ini. Baik, untuk slide pertama atau penjelasan bagian pertama yaitu terkait memahami pajak UMKM. Jadi, pajak UMKM di sini merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah atau yang sering dikenal dengan sebutan UMKM. Sama seperti pajak lainnya, sifat pajak sendiri mengikat dan memaksa, artinya siapapun yang sudah mempunyai atau sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka dia sifatnya mengikat, sudah terikat dan wajib harus dibayarkan begitu. Kemudian oleh sebab itu, jenis pajak ini sangat mengikat atau memaksa para pelaku UMKM. Walaupun demikian, walaupun bersifat memaksa dan mengikat, maksud saya mengikat, namun tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Oleh sebab itu, jangan khawatir akan merasa diberatkan dengan pemberlakuan pajak ini, karena memang sifatnya disesuaikan dengan kapasitas yang berlaku, sesuai dengan UMKM seperti apa begitu. Kemudian esensi adanya pajak itu sendiri dimaksudkan agar pembangunan negara bisa terwujud, karena negara memiliki pendapatan negara yang menunjang. Dengan demikian, sebagai pengusaha UMKM tentunya ingin pembangunan di segala bidang, karena para pengusaha itu pun akan merasakan manfaatnya. Jadi pada kesimpulannya, pajak untuk UMKM merupakan salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha UMKM untuk pembangunan negara. Dari pembangunan tersebut akan melancarkan segala aktivitas usaha yang dilakukan. Dengan demikian adanya take and give atau memberi serta mengambil antar pemerintah dengan pelaku bisnis UMKM, maka akan terwujud yang namanya kesejahteraan bagi masyarakat, baik itu masyarakat pelaku UMKM maupun yang tidak melakukan UMKM. Karena apa? Tujuan pemungutan pajak di sini yaitu untuk memberikan fasilitas-fasilitas serta memadai yang namanya pembangunan di dalam negara tersebut. Kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dasar hukum pajak UMKM. Pemerintah memberikan pengaturan tentang pajak, khususnya pajak untuk UMKM, karena berdasarkan kepada dasar hukum yang melandasi ketentuan tersebut. Itulah sebabnya pemerintah memiliki kekuatan hukum atas dasar pengenaan pajak ini. Dasar hukum yang melandasinya yaitu yang pertama, Undang-Undang 6 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan nomor Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan. Dasar hukum pengenaan pajak khusus UMKM mengacu pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, di mana undang-undang ini menyempurnakan Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 yang berisi tentang pemberlakuan pajak untuk UMKM. Dengan demikian, pemerintah memiliki kekuatan hukum atas dasar pengenaan pajak ini. Yang pertama, Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yang berisi tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan nomor 36 tahun 2008 serta menyempurnakan Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 yang mengatur tentang pajak penghasilan dan pendapatan UMKM. Dari peraturan undang-undang tersebut terlahir besaran tarif pajak yang berlaku. Yang pertama, peraturan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 yang berisi tentang pajak pertambahan nilai.
Semua komoditi usaha bagi para pelaku UMKM akan diatur dalam pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, tidak hanya sebatas penghasilan dan omsetnya saja yang akan dikenakan pajak, tetapi juga komoditif barangnya. Peraturan pemerintah ini hanya sebagai landasan hukum semata. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20/2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini yang berisi tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, maka pemerintah pun menetapkan tarif pajak untuk usaha mikro UMKM tersebut dengan tujuan pembangunan fasilitas negara tentunya akan lebih mengembangkannya. Pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan tanpa ada sumber hukum yang melandasinya. Sekalipun untuk urusan pajak ini bersifat memaksa dan mengikat. Oleh sebab itu, dasar-dasar hukum yang tersebut dijadikan acuan oleh pemerintah untuk menetapkan pajak untuk UMKM. Kriteria UMKM. Kriteria dari UMKM yang ada di Indonesia menurut undang-undang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha mikro. Usaha ini dapat diartikan sebagai suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki individu atau badan usaha yang tentunya memenuhi ciri-ciri sebagai usaha mikro. Saat ini usaha mikro di Indonesia sudah berkembang dengan pesat dan maju. Banyak wirausahawan yang mendirikan usaha mikro dan dengan adanya usaha mikro ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Kriteria usaha mikro adalah apabila badan usaha tersebut memiliki omset atau kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah, tidak termasuk bangunan dan tanah. Selain itu, hasil dari penjualan usaha mikro tersebut harus mencapai minimal 300 juta dalam jangka 1 tahun. Yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil yang biasa diartikan sebagai suatu usaha ekonomi produktif dan berdiri sendiri atau independen dan dimiliki oleh suatu kelompok atau perorangan badan usaha dan bukan cabang dari usaha utama. Selain itu, usaha kecil juga dikuasai dan menjadi salah satu bagian baik secara tidak langsung maupun secara langsung dari usaha menengah. Suatu usaha dikatakan usaha kecil apabila usaha tersebut memiliki kekayaan yang bersih mencapai 50 juta dengan kebutuhan yang dipakai maksimal 500 juta. Hasil penjualan yang didapat selama 1 tahun mencapai minimal 300 juta dan maksimal 2.500.000 juta. Yang ketiga adalah usaha menengah. Yang terakhir adalah usaha menengah. Usaha menengah merupakan suatu usaha dalam berekonomi produktif dan bukan cabang dari usaha utama atau perusahaan pusat serta menjadi bagian secara tidak langsung maupun secara langsung bagi usaha kecil dan atau usaha besar. Selain itu, usaha menengah juga harus memenuhi kekayaan perusahaan minimal yang sudah diatur dalam undang-undang. Bisnis bisa dikatakan menjadi usaha menengah jika kekayaan dari usaha menengah mencapai 500 juta sampai 10 miliar rupiah untuk saat ini dan tidak termasuk tanah serta bangunan. Dengan hasil penjualan tahunan harus mencapai 2.500.000 rupiah sampai 50 miliar rupiah. Berikut adalah suatu usaha dikatakan UMKM jika memiliki ciri sebagai berikut. Sumber daya manusia adalah masih tergolong dalam tingkat pendidikan yang relatif rendah. 2. Modal diperoleh bukan dari bank atau kreditor. 3. Usaha yang dijalankan belum memiliki legalitas izin usaha, NPWP, dan lain-lain. 4. Usaha belum memiliki sistem manajemen keuangan yang lengkap. Lokasi usaha berada di tempat yang tidak strategis. Manajemen dilakukan dengan sederhana. Usaha dilakukan dalam cakupan yang kecil. Karyawan berjumlah 5-20 orang. Belum ada kegiatan ekspor atau impor, jika ada masih dalam skala yang kecil. Berikut adalah keuntungan taat pajak UMKM. Industri UMKM semakin hari semakin menunjukkan geliatnya di perekonomian Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang memilih membuka usaha sebagai sumber pendapatan. Hal ini berarti positif, sebab semakin banyak pengusaha maka artinya perekonomian akan semakin membaik. Di sisi lain, pajak penghasilan usaha kecil juga akan semakin meningkat jumlahnya sebagai kontribusi terhadap negara. Pemerintah menurunkan tarif pajak UMKM melalui Perpu nomor 23 tahun 2018. Pemerintah memangkas tarif PPh final menjadi 0,5% yang sebelumnya 1%. Tarif ini dapat digunakan jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Tentu saja syaratnya jelas tertera dalam peraturan sehingga
pengenaan tarif pajak tersebut dapat tepat sasaran dan berfungsi secara efektif. Membangun sebuah usaha kecil tidak luput dari pengenaan pajak UMKM yang diberlakukan. Oleh karena itu, dengan jasa konsultan pajak UMKM atau konsultan pajak UMKM, Anda bisa fokus mengembangkan usaha. Hal tersebut dimaksudkan agar keadilan yang merata pada setiap warga negara yang merupakan wajib pajak. Seiring berjalannya waktu, pemerintah menurunkan besaran tarif pajak khusus untuk UMKM. Karena pemerintah sadar UMKM merupakan penggerak ekonomi rakyat, sehingga